dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu. Tuhan, terima kasih buat pimpinanmu, pertolonganmu. Kalau sebentar Bapa, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema, siapakah Allah menurut Alkitab? Allah adalah salah satu nama-nama yang kita berikan kepada Allah yang kekal, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Allah adalah satu-satunya penyembahan kita dan tidak ada yang lain. Allah yang maha besar tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita. Hikmat manusia tidak bisa mengerti tentang Allah yang hidup dan berkuasa, karena otak kita terlalu kecil, terlalu sempit untuk memikirkan tentang Allah. Tetapi hadirat Allah, karya Allah dapat kita rasakan dan kita lihat di dalam kehidupan kita. Allah bertahta di dalam kerajaan sorga dan Dia memerintah seisi dunia. Di dalam Yesaya 66 ayat yang pertama bagian A, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Puji Tuhan saudara. Jadi betapa besar, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, dan semuanya tidak bisa terselami oleh akal pikiran kita manusia. Karena segala sesuatu di dalam dunia ini tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada Allah yang menciptakannya. Langit dan bumi ini adalah buatan Allah. Coba kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah menjadikan langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala isinya, termasuk kita manusia, ciptaan Allah. Pemazmur mengatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan jika dunia beserta isinya ini berlalu, tetapi Allah tetap ada. Kerajaan Allah tidak pernah berakhir, kekal dan untuk selama-lamanya. Karena ada masanya bumi dan segala unsur-unsur yang ada di dalamnya itu akan lenyap, yaitu pada akhir kesudahan zaman, yaitu menurut waktu dan ketentuan Allah sendirinya. Tetapi Allah akan menggantinya dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu akan lenyap atau hilang. Dan laut pun tidak ada lagi. Langit yang baru dan bumi yang baru atau Yerusalem baru itu turun dari surga, dari Allah.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Jadi Allah sendiri yang berfirman bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Juga Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang kepunyaannya yang menang, bahwa Ia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi anaknya. Tetapi Allah akan melemparkan ke dalam neraka kekal, yaitu orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka semua akan dilemparkan ke dalam neraka api kekal. Itu sebagai kematian yang kedua. Jadi Allah yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi ini, semuanya ada di tangan Allah. Dan Allah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada barang yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan Allah. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Jadi inilah Allah kita, Allah yang besar dan dahsyat, dan satu-satunya Allah yang benar. Dia hidup dan berkuasa. Di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-20, Ia mendirikan mezbah di situ, dan namanya itu Allah Israel ialah Allah. Namanya ditinggikan dan diagungkan, jauh lebih tinggi daripada segala Allah. Dan hanya kepada Allah saja kita menyembah. Karena hanya Allah saja yang patut untuk dipuji. Dia patut untuk dimuliakan. Dan kita patut mengembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Karena Dia besar, dahsyat, agung, dan mulia namanya. Biarlah seluruh bumi memuji kebesaran nama Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya.
Bapa, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya Tuhan setiap langkah kehidupan kami senantiasa ingat dan berharap kepadamu saja. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Engkau menolong, menyertai, dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.